Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi updatean emiten punya teman-teman ya. Tanggung ini teman-teman ya. Nanti setelah kita selesaikan yang ini, baru kita akan bacakan lagi komentarnya. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Mulai dari terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas atau video yang saya tampilkan itu adalah milik teman-teman sendiri. Adapun kepada teman-teman yang telah memberikan support doa, terima kasih ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah mendukung berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oh, teman-teman, kalau suaranya kurang jelas mohon maaf ya. Lagi flu teman-teman ya, disertai dengan batuk pilek. Flu, batuk. Jadi batuk pilek teman-teman ya. Baik, ada Feren teman-teman ya. Feren. Ya, lagi uptrend bagus teman-teman ya. Posisi uptrend bandar lokal akumulasi, paling bandar lokal nih. Memang si Poren lagi keluar teman-teman ya. Teman kita di 113 berarti pas banget di hari terakhir pengambilan. Lagi posisi uptrend teman-teman ya. Nah, dia kalau turun ke level mana nih? Kalau dia turun ke level 107 masih aman ya. Turun ke level 108 masih aman. Nah, hati-hati kalau sudah mulai turun ke 101. Kenapa? Karena di sini ada si ekor hijau ya. Ini adalah tanda penurunan. Tapi kalau dipantulkan cenderung aman-aman aja ya. Jadi untuk barang masih posisi aman semuanya ya. Posisi juga uptrend, tanda kenaikan ada di angka 122, 128 dan targetnya di angka 134 ya. 34 134 kan sini targetnya teman-teman. Jangan jauh-jauh dulu ya. Nanti ini ada target utamanya enggak di sini? Oh, ada teman nih. 262 berarti ini emiten yang dijebolkan ya. Emiten yang didowntrendkan ya. Kita cek ya, emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Ini 500 sudah pastikan milik bandar ini teman-teman ya. Jadi bandar lokal lagi cenderung dia memanipulasi harganya dan akumulasi. Cuma bandar foreign yang keluar teman-teman ya. Walaupun bandar foreign keluar ternyata smart money sudah mulai masuk bagus ya. Saya pikir sih bisa teman-teman ya ke level 122 teman-teman ya. Untuk targetnya ada di angka 135. Nah, itu untuk Ferran ya teman-teman ya. Dalam posisi uptrend ya. Tapi tetap ya harus hati-hati nih kalau sudah lewat sini ya 101 102-nya ya. Lanjut ada BJBR ya. BJBR kalau nanyain emiten-emiten yang baru IPO jangan nanyain harga wajar karena dia tidak punya harga wajar. BJBR ya dalam posisi downtrend pas banget di tanda penurunannya tiga hari ini nih ya. Ini ada si kepala kembar, hati-hati bisa sampai ke bawah lagi teman-teman ya. Di sini ada support apa tanda penurunan sih di sini. Support ya. Ini bukan support teman-teman ya. Ternyata ini gap teman-teman, di gap nih. Berarti bisa ke level sini teman-teman nih ke angka 780 ya. Untuk tanda penurunannya. Kenapa? Karena di sini gapnya sangat lebar sekali nih. Ini wajib dikunjungin teman-teman. Kemarin di sini kan gap yang kecil sudah dikunjungin ya. Tapi dia meninggalkan seekor hijau, maaf seekor merah kan. Nah, ini cenderung dia sudah menampilkan juga si kepala kembar ya di sini. Pas penuh kemarin di sini ya 845. Hati-hati bisa turun bisa ke level 780 untuk menutup gapnya teman-teman ya. Hati-hati aja area situnya. Karena di setengah-tengah saya tidak punya tanda penurunan ya, di sini tidak punya penurunan, tidak ada gap di sini ya. Cenderung dia meninggalkan gap yang sangat lebar itu di sini teman-teman. Oke teman-teman, untuk WJBR ya lebih baik tunggu aja kapan mau ngambil. Tunggu biarkan dulu si bandar si MA10 sama si MA20 cenderung dia ke bawah dulu untuk menjemput, biarkan si MA10-nya di bawah kanal dulu teman-teman ya. Target kenaikan ada di angka 950 ya, di sini nih ada gap yang sangat lebar. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di area sini teman-teman nih. Ini tanda kenaikan ya. Nah, yang atasnya aja. Apa yang bawah sini? Yang bawahnya sini ya. Apabila cenderung dia jebol teman 855-nya berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Apabila tidak jebol, cenderung dibuat turun kembali ya fix dia mau melanjutkan penurunan karena secara posisi CMA10 sama MA20 masih berada di atas candle. Perhatikan bandar foreign cenderung keluar kemarin sempat masuk, udah bagus nih semasuk ternyata nah seperti sini teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Secara teori kan harusnya ini si bandar foreign sudah masuk ya. Bandar lokal pun demikian, tapi kalau bandar berkehendak lain ya udah diturunin aja teman-teman ya.
Tapi lumayan kalau ketika teman-teman ngambil di MA10 860 bisa dijual di angka 875 kan lumayan teman-teman. Nah, smart money sudah ngomongin dikit-dikit teman-teman ya. Belum ada pengambilan signifikan. Kalau pengen agak tinggi dikit ketika dia sideways teman-teman, ketika dia sideways nanti tunggu yang pengambilan smart money yang tebal dan 3 kali atau enggak 4 kali. Nah, besoknya suka terjadi kenaikan teman-teman ya. Kalau sekarang posisinya lagi posisi downtrend dulu teman, hati-hati aja ya. Oke teman-teman, untuk BJBR seperti itu ya, bisa turun ke level 780, tapi mudah-mudahan ditahan di sini ya, mudah-mudahan ya. Mungkin untuk ada kali sementara bisa ke level 855. Tapi kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah karena menuju ke atas. Karena posisi sekarang di posisi downtrend. Walaupun ada seorang pengambil dan seorang bandar lokal tapi sini ya, bandar lokal sudah ngambil, tapi secara TA masih posisi downtrend. Lanjut ada MBTO, kok malah turun. Ini teman-teman ya, MBTO. Dalam saham teman-teman ya, mau turun mau naik itu hal biasa. Kalau saham naik terus juga bukan hal yang baik, teman-teman, turun juga begitu. Pasti setiap penurunan itu pasti ada kenaikan, itu teman intinya. Setiap penurunan pasti ada kenaikan, setiap kenaikan pasti ada penurunan. Perhatikan, yang penting kita sudah tahu targetnya di mana, teman. Yang penting kita sudah tahu targetnya di mana, baik target penjualan ataupun target pembelian. Contoh sekarang hari sekarang ya. Posisi sekarang sebenarnya si MBTW dalam posisi uptrend. Kenapa alasannya uptrend? Perhatikan EMA sebelumnya masih berada di bawah candle, artinya masih posisi uptrend ke atas, teman. Uptrend ke atas ya. Dia posisi ke atas. MA20 pun demikian masih di bawah MA10 dan MA10 masih di bawah candle. Secara teori ini masih uptrend walaupun ada penurunan yang sangat tajam, teman-teman. Tapi secara teori ini uptrend, ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di sini 102, ini tanda kenaikan, teman-teman ya. Hasil si kepala kembar kan di sini, maka terjadi penurunan 1 kali kan. Nah, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya, teman-teman. Mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya. Kan ada, sudah mulai dikit ya cenderung dia turun. Ditahan ke MA 10 kan di sini yang biru nih. Nah, MA2 kalau dia masih ditahan di MA10 masih aman ya. Bahkan ditahan di sini juga masih aman teman-teman, kecuali kalau sudah bablas gitu kan. Ini beta nomor tipis sama tebal. MBTO sedang ya, bagus ya teman-teman ya. Bagus ini seribuan lumayan lah teman-teman ya. Oke, target kenaikan 102 sama di angka tanda kenaikan di angka 112, di angka 113 dan targetnya ada di angka 120 teman-teman ya. Ini target apa ini? Target harga tengah. Oh, target harga tengah teman-teman ya. MBTO ya, target harga tengah, coba lihat. Nah, ya betul teman ya, harga di sini teman-teman ya. Dia standarnya di harga tengah, harganya udah teman-teman sampai sini aja. Ya, harusnya teman-teman. Ini soalnya kalau 0.00 ini secara fundamental tidak baik ya. Secara fundamental tidak baik. Kita cek MBTO. Jadi ini bagaimana mau mengangkat fundamentalnya tidak baik, berarti dia tidak berdasarkan fundamental, teman-teman ya. Kita lihat MBTO ini. Nah, minus, PRS-nya minus, kuartal 1 minus, teman-teman revenue-nya pun cenderung menurun ya. Jadi secara angka kurang baik ya. Oke, teman-teman ya, untuk si MBTO seperti itu ya. Oh, enggak nih. Sip. Nah, jadi kalau berdasarkan yang saya lihat di sini teman-teman ya, cenderung dia itu dijual di harga tengah ke bawah, berarti murah, posisi murah teman-teman ya. Support terbaiknya di angka 58, mulai uptrend ya 73 teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak saya melihat tanda penurunan di sini satu teman-teman ya. Kelewat ternyata ya di angka 75. Di sini aman semuanya, ini aman-aman ya. Makanya mudah-mudahan ditahan di MA 10-nya ya. Nah, kemarin sudah mulai ada dorongan. Bandar lokal belum keluar nih, perhatikan bandar lokal belum keluar. Mungkin nanti ada kenaikan ke level 102. Nah, apabila dia tidak bisa menembus 102, teman-teman sudah dipastikan dia akan downtrend kembali. Tapi kalau sudah bablas sampai ke level 113 lebih dikit, 114 sudah dipastikan uptrend bisa ke harga tengahnya. Udah cukup aja sampai ke harga tengah dulu, teman-teman ya. Kita lihat MA-nya, kalau MA-nya masih menuju ke atas berarti posisi masih uptrend. Dan pungutan si orang bandar lokal juga bagus. Foreign sudah ngambil ya sedikit ya, 987.000 doang. Tanggal 5 terakhir itu si kakak LG sama YP, artinya si bandar lokal juga bagus teman-teman. Walaupun si YU keluar sama si teman-teman kita keluar, tetapi yang ngambilnya bagus dari tanggal 5-nya nih. Ada si LG bagus teman, walaupun sedikit gitu kan. Kalau kita gabung dari tanggal 27 Mei itu pengambilan sudah luar biasa banyak ya. Untuk bandar lokalnya ya, ada teman kita yang ngambil, ada CP, ada YU teman-teman, ada KI ini. Bahkan si LG pun baru ngambil istilahnya baru ngambil itu ketika dia di tanggal 5-nya aja teman-teman ya.
cenderung walaupun diambil sama bandar cenderung dijual sama bandar lokal teman-teman ya, tapi secara pengambilan bagus ya, ada si LG teman-teman ya sini tanggal 5 itu ya. Ada si BQ walaupun sedikit gitu ya. Si kakak juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke, MBTO seperti itu ya. Jadi koreksi dalam aja teman-teman ya. Selama dia tidak putus dari MA10-nya masih posisi aman. Kalau dia ke bawah ya harusnya teman-teman tahu ketika sebuah saham emitennya naik seperti ini, maka jangan heran kalau dia turunnya juga signifikan teman-teman ya. Setiap emiten yang naiknya kencang, nah siap-siap juga turunnya kencang. Harusnya teman-teman bisa memperkirakan itu ya. Karena secara teori seperti itu gitu teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan tuh ya. Ketika dia naik nih, kencang kan, turun lagi kan kencang dari sini kan. Naik kencang lagi turun lagi kan. Nah, baru sideways kan. Nah, begitu teman-teman ya. Apakah ini akan naik? Kalau dari akumulasi harusnya secara syaratnya sudah naik. Bisa naik kembali. Kenapa? Karena si Bana Lokal pun masih ada di dalam belum jualan. Dan Poren pun walaupun baru masuk gitu teman-teman ya. Tapi lumayan lah teman-teman. Si agak sedikit amat ngambilnya. Cuma 105 lot doang. Kayak Rita teman-teman. Oke teman-teman, MBTO seperti itu ya. Target harga tengah aja lah. 120 juga udah bagus. Oke, MBTO sudah. DIPA sebelum RUPS. DIPA saya kemarin katanya CEM, RUPS-nya katanya udah, berarti saya salah baca kali ya. Berarti harusnya setelah RUPS kali gitu ya. CEM itu setelah RUPS kali ya. Kita lihat CEM, coba jadi ke CEM ya. DIVA ya, kita lihat DIPA. DIPA, distribusi voucher. Kita lihat dulu nanti saya salah itu lagi. LK-nya minus, teman-teman. Ini plus ya 20 miliar. Revenue dari 1,10 triliun ke angka 883 miliar, lumayan teman-teman. Ada penurunan. Biasa dapatnya lebih daripada 900, 833 tumben nih revenue-nya. Berarti secara ini, tapi secara net income-nya bagus ya. Dia bisa menurunkan kerugiannya dari 168 miliar ke 20 miliar plus, teman-teman ya. PE rasionya 31 masih milik fundamental, teman-teman ya. DIPA. Kita lihat untuk RUPS-nya. Tahu berapa RUPS-nya? 18 Juni, teman-teman. 18 Juni ya. Tanggal 18 ya. Nah, DIPA itu dalam posisi murah banget, teman-teman. Artinya dia cenderung keluar dari harga murahnya. Harga murahnya itu di angka berapa nih? 209-an ya, 200 perakan ya. Nah, posisi sekarang adalah posisi uptrend, teman-teman ya. Secara TA ini posisi uptrend. Secara TA posisi uptrend. Kenapa? Karena masih MA20-nya masih berada di bawah MA10. Tanda kenaikan sudah dibikin ya di sini, teman-teman. Kita ada kenaikan di angka 113. Cuma sayang banget kemarin itu menunjukkan dia si kepala kembar. Kepala kembar biasanya ke bawah, teman-teman ya. Makanya kalau turun ke level sini nih, angka 107 masih aman, ingat ya. Kalau ke 107 masih aman, tapi kalau sudah bablas hati-hati nih. Ada area di sini teman-teman, di area 103 ya di sini. 103 itu ada si ekor merah di sini nih. Ini tanda penurunan teman. Kalau sini aman, nah sini ada satu nih. Ya ini gap teman-teman, ini gap nih. Ya hati-hati di angka 91. Di sini juga ada gap ya di angka 79. Nah posisi kalau secara TM masih posisi uptrend, cuma hati-hati sudah mulai dibelokkan nih. CMA 20-nya maka harus ditahan di sini kalau dia mau uptrend. Boleh lebih-lebih dikit gitu. Cuman kalau tidak ditahan jebol ya hati-hati bisa area 103. Itu untuk DIPA. Tapi sekarang sebenarnya si DIPA ini posisinya murah banget. Targetnya ke harga tengah aja. 190 teman-teman ya. Ini sini nih. Ini harga tengahnya di mana? Nih, area sinilah teman. Ini target kedua kali di sini teman-teman. Nah, ini harga tengah kita tulis harga tengah aja di sini. Harga murah. Harga murah ya. Kenapa saya bilang harga murah di sini teman-teman? Kalau ke sini ini harga berapa ini? Kalau di sini kan murah. Sini murah banget teman-teman. Secara TA masih bagus, cuman ini si Bandar Poren maaf
Si bandar lokal lagi terus jualan si Dipa ini ya. Ini bandar foreign lagi, maaf, bandar lokal lagi jualan teman-teman, hati-hati ya. Bandar lokal lagi jualan dulu nih. Terakhir jualan di sini gede nih. Tanggal 21 Mei gede dia sampai jualan 65.000 lot ya. Tapi di sini juga meninggalkan jejak kenaikan ya. Nah, bandar foreign bagaimana dia ngambil sejak tanggal 13 terus sebelumnya tanggal 05 Maret ya. Ngambil terus ada pembuangan di sini, ada pembuangan nih. Belum ada lagi pengambilan kecuali tanggal 3 sama tanggal 3 Juni ya, sama 4 Juni ada pengambilan tapi sedikit. Lebih banyak pengeluarannya daripada pengambilannya. Tetapi kalau kita gabungkan keseluruhannya, bandar foreign itu masih ada di dalam. Mungkin dia masih ngebuang seperempatnya aja gitu, masih ada di dalam. Secara hati-hati aja teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul si MA10-nya itu berada di bawah candle kembali ya. Biarkan dia kelihatan MA10-nya di bawah teman-teman. Kalau sekarang masih menembus gitu ya, jadi belum kelihatan. Ada sini sudah ada keluar si kepala kembar, hati-hati kalau kepala kembar itu 2 dari 3 artinya 2 naik 3 turun teman-teman ya. Oke, target ke angka yang terdekatnya 124. Tanda kenaikan di angka 121, tetap harus ada penurunan di angka 103, hati-hati. Lepas daripada sini cenderung dia akan ke 191. Tetapi apabila masih di tani MA20-nya masih posisi aman ya. Smart money sudah mulai masuk, bagus teman-teman nih. Smart money sudah mulai masuk ya. Tunggu aja kalau mau beli teman-teman ya, emas di bawah, karena mau biarkan dia kembali ke realnya kembali teman-teman. Tetap harus memakai planning ya. Walaupun ini harganya murah banget, kalau secara punda cat ya ini murah banget teman-teman. Punda murah banget ini. Murah aja di angka 200-an ya. Itu murahnya teman-teman ya. Dan posisi bandar lokal lagi jualan, foreign pun lagi jualan, tetapi kalau digabungkan foreign itu masih berada di dalam. Artinya masih punya barang. Oke, Dipa seperti itu ya. Ada Atla teman-teman ya. Atla. Udah lama nggak dibahas Atla ya. Oke, Atla. Ini Atla sudah mulai pengambilan sejak tanggal berapa nih? 7 Mei itu sudah ambil ya. Ngambil, buang, ngambil lagi di sini, ngambil lagi nih. Buang dikit-dikit. Nah, kalau buang dikit-dikit cenderung nahan ya. Terakhir si bandar lokalnya membuang ya. Tapi poren sudah mulai masuk di sini nih tanggal 28 Mei. Coba lihat si porennya siapa ini ya. Di regulernya. Oh, SQ teman-teman ya. Kurang familiar ya kalau si SQ jadi poren ya. Kalau CC mungkin bagus lah. Ini ada terdeteksi smart money masuk teman-teman di sini nih. Dari tanggal 28 di sini nih. Ya, smart money sudah mulai masuk, ini sudah mulai masuk nih. Ini sebenarnya secara teori harusnya ini bukan. Ini emiten yang di-up duluan teman-teman ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Terus dia cenderung jadi emiten gocapan nanti ke depannya. Ya, suatu saat dia akan ke gocap lagi teman-teman ya. Ini emiten yaitu yang di-up duluan ya dari 136 ke angka 28 290-an lah ya. Nah, cenderung targetnya jangan jauh-jauh dulu. Paling jauh ke 134 ataupun di bawahnya dikit di angka 118 atau enggak nanti teman-teman ke angka 89 sudah cukup ya. Nah, posisi ini belum posisi artinya belum pernah menyentuh harga over. Suatu saat dia akan melebihi harga sedikit, walaupun dikit kan melebihi teman-teman. Karena dia belum pernah menyentuh harga over untuk sementara waktu teman-teman ya. Dia bagi dividen ya dari keuntungan yang tertunda ya. Laba yang tertunda teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman cenderung dari mulai tanggal 7 Mei si Atla ini diambil sama bandar lokal ya. Smart money sudah mulai masuk kembali tapi poren lagi jualan. Tapi ada pemasukan dari poren tanggal 28 Mei. Itu pun hanya sedikit aja. Kita cek dari tanggal 07 Mei ya. Mumpung di bulan Mei kita lihat domestik. Ada teman kita, ada AZ ya, ada PD, ada YP, ada XC, ada KK. Saya pikir si KK, si EP, teman si AZ, mungkin si PD teman-teman yang menjadi bandara di sini. Kalau XL saya yakin atau XL, XC teman-teman ya, dia akan masuk ke bagian daripada smart money. Jadi walaupun retail yang ngambil teman-teman, kayak kalau sudah ada deteksi smart money, saya pikir sih XL-nya bagian daripada smart money itu kan baik teman-teman. Kenapa baik? Karena ada kemampuan teman-teman. Seorang smart money itu ada kemampuan untuk memaaf harga ya. Sama seperti halnya seorang bandar teman-teman. Cuman dananya mereka itu terbatas aja ya. Mudah-mudahan dengan smart money masuk bisa dibuka kerannya. Minimal dibuka keran deh teman-teman ya.
Ya teman-teman ya, untuk Atlas seperti itu ya. Jadi belum dibuka kerannya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dibuka secepatnya kerannya ya. Oh, pasar nego ada nggak ya? Banyak di pasar nego teman-teman nih. Pasar nego di bulan Mei. Kita cek deh dari bulan April. Belum ada yang signifikan teman-teman ya pasar negonya nih. Kita all kan. April kita geser lagi ke bulan Februari. SA ya lumayan sih 220 nih. Cuma belum ada yang 1 miliar gitu teman-teman, atau enggak 3 miliar sampai 1 juta lot gitu kan, nggak ada teman-teman ya, cenderung hanya ini biasa-biasa aja lah kalau di bawah 1 miliar mah teman-teman ya. Kalau kita netkan SA yang paling bagus teman-teman, berarti SA nanti menjadi sebagai CP spesialis bawah sudah mulai ngambil. Ini juga diharga di bawah harga 50 ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa lah teman, mudah-mudahan si SA ini sih sudah mulai ngambil lagi. Tapi kalau dari pungutan seorang bandarnya sudah mulai masuk bandarnya, cenderung masih bisa lah teman-teman, kalau sudah bandar sudah masuk berarti mau ditransaksikan. Tinggal tunggu waktu aja ya. Karena emiten-emiten yang di 50 itu kalau teman-teman kita yang ngambil ya, yang suka saya bilang kan 3S itu ya, sabar, sabar, dan sabar. Jangan teman-teman, kapan naik, kapan naik. Saya bukan dewa teman-teman. Saya pun bukan cenayang, bukan dukun. Biarin aja, yang penting teman-teman bersahabat dengan waktu. Terus isiannya sudah mulai sudah mulai ada nih gitu kan. Nah, mudah-mudahan secepatnya lah di-up gitu ya. Smart Manusia mulai ada. Minimal teman-teman dibuka pintunya dulu deh, dibuka kerannya dulu deh gitu kan. Ya teman-teman yang sudah kesal, yang tidak biasa, ingat, yang tidak biasa dengan saham gocapan mungkin bisa keluar. Tapi kalau yang sudah biasa, udah tahu targetnya mau kemana, teman-teman sudah tahu. Kenapa targetnya mau kemana? Nah, dia pernah digocapkan kan, di angka di tahun berapa nih? Tahun 2024 bulan Juni ya. Ini bulan Juni juga di up-nya teman, Juni Juli ini di sini nih 87 gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bulan Juni inilah teman-teman. Kalau berdasarkan sejarahnya bulan Juni itu di up dikit ya, lumayan lah teman-teman ya. 8 itu jangan tinggi-tinggi, 71 sudah mulai bagus lah teman-teman. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat si Atla ini bisa di-update. Tapi ingat emitennya emiten yang di-up duluan, jadi targetnya hanya ke angka IPO-nya aja ataupun ke harga dia di sini listing teman-teman. 135 ataupun di bawahnya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Atlas seperti itu ya. Ada Mang katanya. Mang mau RUPS juga katanya. Mau RUPS apa setelah RUPS tuh? Kita cek dulu ya Mang untuk corporate action-nya ya. Saya itu kadang-kadang suka lupa teman-teman ya. RUPS 19 Juni teman-teman ya. Jadi belum ya. Nah biasa teman-teman orang-orang suka bilang RUPS, setelah RUPS atau sebelum RUPS gitu ya. Kalau saya teman-teman ya, Mang itu cenderung murah banget. Ingat ini murah banget. 516 milik bandar sudah dipastikan targetnya. Ini kan downtrend nih. Harga tertinggi kurang 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 kurang. Nah, tengah-tengah jangan di sini targetnya, di sini aja dulu nih. 79 juga bagus teman-teman ya. Ini saham akselerasi kan? Ya kan, akselerasi. Akselerasi kan cuman 10% gitu kan. Nah, ini lagi sideways, tapi sideways downtrend teman-teman ya, karena belum bisa menembus MA10 sama MA20-nya. Ya teman-teman bersabar aja, ada tanda penurunan di angka 30 teman-teman ya. Jadi kalau dia ke 30 akan lebih baik lagi, kenapa? Dia menutup PR-nya. Apabila mau ke atas, tanda kenaikan tidak di sini, tidak di sini, tapi di sini langsung di angka 40. Di target tanda kenaikan di angka 40. Nah, ini posisinya 42-nya teman-teman adalah targetnya. Target ikan tinggi-tinggi dulu ya, mungkin bisa di MA 200, 80 juga sudah mulai bagus. Nah, perhatikan teman-teman, Smart Money sudah mulai masuk bagus tinggi ini. Ya, Smart Money sudah mulai masuk tinggi. Mudah-mudahan besok ya bisa melebihi MA10 sama MA20-nya nih ya. Sudah mulai berada di atas teman-teman ya. Di sini kan kemarin gagal ya. Gagal nih. Buat turun ke bawah lagi ya, dibawa ke bawah lagi ya. Kemarin kalau teman-teman ngambil di sini di angka 35, dijual di 37 ya lumayan lah. Tapi dibawa ke dalam lagi ke angka 32 teman-teman ya. Oke, posisi kanalnya sudah mulai bagus, cuman sayang banget di sini ada tanda penurunan di angka 30. Mudah-mudahan besok ada konfirmasi biar bisa melewati MA10 sama MA20-nya. Besok kalau ada kelihatan MA10 sama MA20 berada di bawah candle,
dan menuju ke atas dan sudah dipastikan dia akan up ya minimal ke angka 40 teman-teman, ataupun di sinilah di angka 38 sudah mulai bagus teman-teman ya. Posisi sekarang murah banget ya. Tinggal teman bersahabat dengan waktu. Smart money sudah mulai bagus, bandar lokal sudah mulai ngambil ya 3.500 teman lot ya. Ada CC, ada XA, ada SQ, di sini terdeteksi ada smart money berarti golongan daripada retail atas nama institusi. LG sudah mulai masuk walaupun 10 10 lot. Kalian tidak ikut-ikutan teman-teman ya. Ngambil terakhir cuma 1,6 juta aja untuk si Foren ini. Jadi ini adalah bandar lokal teman-teman ya. Jadi pengambilan dari seorang bandar lokal belum ada yang signifikan ya, cenderung dia ngambil 2 pun hanya sedikit, sini pernah ngambil nih. Nah, sini pernah ngambil agak banyak dikit ya, terjadi kenaikan sedikit pula. Ada kenaikan sedikit pula, di sini ada kenaikan sedikit. Jadi ini tergantung seorang bandar lokalnya teman-teman ya. Upayakan kalau mau ngambil ya masuk di bawah kanan menuju ke atas, dan ini pun dalam posisi murah banget ya. Targetnya ke harga murah aja, yaitu di angka 56 teman-teman ya. Itu target ke harga murah. Nah, soal RUPS teman-teman ya, di sini terbukti ketika akan RUPS ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil sedikit. Terus awasin aja bandar lokalnya teman-teman apakah ngambil terus setiap hari atau tidak ya. Nah, nanti kalau mau ngambil teman-teman emas perlu di bawah kanan menuju ke atas ya. Memang posisi statistiknya wah ruginya makin gede aja nih. Revenue 10 ke 10 ya. Ruginya makin gede, secara LK kurang baik tapi secara badar dia 516 baik teman-teman ya. Secara LK kurang baik tapi secara badar bagus 516. Yang penting dia melakukan keuangan dalam posisi untung ataupun rugi. Yang penting teman-teman lihat kalau mau ngambil emiten, lihat equity-nya. Kalau equity-nya masih negatif jangan diambil lah teman, atau enggak DER-nya terlalu tinggi daripada 0,5 ataupun 1 kali jangan diambil lah. Kalau PR ratio lebih gede ya itu milik bandar, tapi bandar pun kadang-kadang kalau mau up ya dia harus menyesuaikan diri teman-teman ya. Jangan sampai dia tidak pernah memberikan laporan keuangan tapi tiba-tiba naik ya itu menyalahi kodratnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk Mang ini, sementara masih posisi belum bisa uptrend. Kenapa? Karena masih berada di antar masih bersama M20 masih berada di atas candle teman. Tinggal tunggu satu petikan lagi ya. Mungkin bisa ke level 36 lah teman-teman, atau enggak ke angka 37 lah. Mungkin itu menjadi tanda kenaikannya. Biarkan si MA 10-nya di bawah candle dulu menuju ke atas. Dan dari seorang bandar lokal masih mungut tapi sedikit amat teman-teman, belum terlalu banyak, tapi smart money sudah mulai ngumpul, artinya pertanda baik. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan ciao.